jangan jelek-jelekan istri saya yang kau anggap tidak cantik. Menurut saya istri juga cantik juga, lebih cantik dari istrimu. Akhirnya kan berantem ini. Ini beragama jangan ngejek-ngejekan istri dong. Ya sudah kau cantik terima saja, jangan bilang istri. Urusannya apa dan jelek-jelekan istri saya? Yang istri saya kok yang saya senang. Beragama juga begitu. Jangan menyalahkan agama orang lain, nggak ada urusan kok. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja. Dan apapun kegiatan kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan melimpah-limpah. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan Tuhan yang mengasihi kita semua. Pada hari ini, saudara kasih Tuhan, saya mau bagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang kiai, dan kiai ini cukup terkenal, yaitu Buya Syakur, ya, yang dikenal dengan ceramahnya yang sehat, ceramahnya yang jujur, ceramahnya yang membuka pikiran dan akal sehat, ya, sehingga yang bodoh jadi pintar. Ya saudara-saudara, saya melihat dan saya sangat suka ceramah dari beliau, walaupun saya Kristen dan beliau adalah pemimpin dari yang Muslim, ya saudara-saudara. Bagaimana beliau mengatakan bahwa kita itu jangan kita menjadi orang bodoh, orang goblok katanya. Kenapa? Setiap kali kita melihat gereja, ya, non-Muslim, kita menyerang mereka. Sehingga beliau menyampaikan suatu perumpamaan. Katakan saja seperti saya punya istri dan kamu punya istri. Ya, lo tidak bisa mengejek istri saya, mengatakan istriku jelek, itu kan istriku. Ya, begitu juga dengan gereja. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, gereja bukan hanya dan bukan harus kita menyerang gereja ataupun menghancurkan gereja, maka kita yang beragama Muslim jadi sempurna. Jadi kiai ini, ya, membuka pikiran kita supaya jadilah menjadi orang yang beragama, yang memiliki akal yang sehat. Jangan menjadi orang beragama yang mabuk dengan agama, pikirannya tidak sehat, ya saudara-saudara. Saya percaya lewat perkataan beliau, Kiai Haji Buya Syakur ini, kita akan menjadi orang yang sehat. Khususnya para kadrun dengar ceramah dari Bapak Kiai Buya Syakur ini, supaya saudara sehat. Mari kita saksikan video cuplikannya berikut ini. Saya menyebut diri, Buya, saya cukup toleran dengan internal agama dan eksternal. Tapi pada saat harus membumikan konsep, kita harus meyakini agama kita benar, tapi dalam nafas yang sama kita harus menghargai orang lain yang meyakini agama mereka benar menurut mereka. Yang jadi persoalan, Buya, bagaimana mewujudkan itu dalam konteks keseharian itu, ya. Karena iya, dalam nafas yang sama kita meyakini agama kita benar, tapi dalam waktu yang bersamaan kita harus menghargai orang lain meyakini agama mereka benar. Betul. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami bikin bangsa-bangsa, suku-suku supaya ada kerja sama. Ditafsirkan oleh Tabarinya dengan eksklusif kerjasama antar umat Islam, bukan dengan orang kafir. Bayangkan. Iya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Oleh Ibnu Katsirnya, kami mengutus kamu hai Muhammad untuk berbagi rahmat kepada alamin. Kata Ibnu Katsirnya, lil muslimin, bukan kafirin. Eksklusif semuanya itu. Kita berbusa-busa mengajak moderasi beragama. Kalau kita baca anak-anak kita itu juga tidak akan berubah kok. Maka silabusnya harus kita robah semuanya itu. Iya dong. Iya, yuk kita datang ke Bapak, datang ke depan tuh. Ini bagaimana silabusnya? Ya, anak-anak kita yang baca, haram, nggak boleh
menjawab waalaikumsalam pada orang kafir yang bilang assalamualaikum tuh gitu. Kok cokak banget sih, masa orang assalamualaikum boleh dijawab? Itu kan kesombongan, eksklusivisme. Ya, jadi ya seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi itu pertanyaan yang pertama tuh? Yang pertama mungkin pragmatisnya ya Pak Husain yang tadi melihat sisi pragmatis, implementasinya, toleransi dalam konteks bermasyarakat. Begini aja dah, Anda punya istri cantik kan? Betul nggak? Agama ibaratnya istri lah. Anda yakin istri Anda paling cantik, betul kan? Ya sudah, silakan, tidak ada masalah kok. Ini istriku paling cantik, silakan Anda yakin. Yang pasti silakan, cintailah, sayangilah, rawatlah, perhatikanlah, bahagiakanlah, selesai. Jangan jelek-jelekan istri saya yang kau anggap tidak cantik. Menurut saya istri juga cantik juga, lebih cantik dari istrimu. Akhirnya kan berantem ini. Ini beragama jangan ngejek-ngejekan istri dong. Ya sudah, kau cantik terima saja, jangan bilang istri. Urusannya apa Anda jelek-jelekan istri saya? Yang istri saya kok yang saya senang. Beragama juga begitu. Jangan menyalahkan agama orang lain, nggak ada urusan kok. Apakah agama kita tidak sempurna kalau kita tidak menjelek-jelekin agama lain? Apakah agama kita tidak cukup kalau kita tidak membenci agama lain? Apa itu rumusnya? Nggak ada. Ya cinta-cintailah, beragama-beragamalah. Lalu apa urusannya? Jadi begini, kenapa agamamu dicaci maki orang? Karena kamu mencaci maki agama orang lain. Jadi siapa yang mencaci maki? Ya kamu sendiri. Gara-gara mencaci maki agama orang lain, akhirnya agama kamu dicaci maki juga akhirnya. Ya kan persen seperti itu. Jadi beginilah, itu tidak akan pernah selesai. Bahwa kemajemukan agama, pluralitas agama dirawat oleh Allah. Mau ngelawan? Laula daf'ullahi nasa ba'dahum ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fiha ismallahu katsira. Kalau bukan karena dibela oleh agama satu orang dengan orang lain, maka kelenteng-kelenteng, sinagog-sinagog, wasolawatun, dan gereja-gereja, salat gereja, wa masajidun, akan hancur semuanya. Karena Allah membela sampai sekarang semuanya ada. Dan Islam menjadi minoritas di dunia ini. Di sini kita mayoritas di Indonesia, di dunia minoritas. Senjata di tangan mereka, ekonomi tangan mereka. Untuk ngerusak kamu gampang, dia remek aja kok, habis kayak kerupuk. 21 negara Arab nggak bisa ngelawan Amerika, buruh Amerika. Armada 6-nya saja di Laut Tengah nggak bisa mereka mengalahkan armadanya saja, apalagi ngelawan Amerikanya. Nah, supaya jangan dihancurkan, Allah intervensi membela orang Islam. Negara Islam yang terbelakang, yang bodoh, yang melarat itu dikasih minyak oleh Allah supaya eksis mereka. Dari mulai Maroko, Aljazair, semua sampai Indonesia minyaknya ada. Begitu Filipina nggak ada minyak kok. Apa ini disengaja apa memang kebetulan? Itu laula daf'ullahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kau merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, merasa hebat sendiri. Bangkitlah, sudah, jangan menyanyikan lagu-lagu lama lah. Iya kan gitu. Kita realistis saja sekarang, kita bangkit yuk gitu. Kita bikin Indonesia yang damai. Indonesia. Nah, itulah dia saudara-saudara video cuplikannya. Kita sudah melihat dan mendengar tadi penyampaian dari beliau, yaitu Kiai Haji Buya Sakur, ya.
supaya kita menjadi orang yang beragama itu bijak, jangan goblok, jangan bodoh, kata beliau, ya saudara-saudara. Ya, kita merasa diri paling hebat, ya, sehingga ketika contohnya kita melihat gereja ataupun non muslim, ya kita iri, kita serang mereka, dan itulah yang sedang terjadi saat ini di mana-mana, ya, di mana-mana, saudaraku, ya. Bahkan Bapak Kamarudin pernah mengatakan bahwa di zaman Jokowi sudah lebih dari 1000 gereja yang ditutup, ya. Itu pasti kerjaan dari para kadrun-kadrun, ya saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka iri, mereka takut kepada firman Tuhan, mereka takut kepada gereja-gereja. Padahal beliau, Kiai Buya Sakur, sudah mengatakan, ya, bukan harus kita mengejek atau menyerang gereja baru agama kita sempurna, bukan demikian. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena orang akan menilai kita, ya. Alkitab mengatakan dari buahnya lah seseorang dikenal. Kalau kita sukanya berantem, sukanya berkelahi, sukanya demo, berperang, maka banyak orang lama-kelamaan akan malas melihat kita, karena mereka melihat bahwa di dalam diri kita itu ya ada kebencian, peperangan, perkelahian. Ya, saya sebagai orang Kristen, ya Tuhan Yesus mengajarkan bahkan kita supaya harus saling mengasihi satu sama lain. Bahkan musuh sekaligus pun disuruh supaya kita berdoa bagi musuh tersebut, ya, supaya mengampuni mereka. Bahkan orang berbuat jahat, orang berbuat salah kepada kita pun disuruh supaya kita mengampuni mereka. Nah, ini firman Tuhan, inilah ajaran Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak mengajarkan peperangan, Tuhan tidak mengajarkan kebencian, sakit hati. Itu bukan ajaran Tuhan, ya. Karena ketika kita melakukan namanya kebencian, peperangan, dendam, demo, ya, baik, itu sekarang akan dinilai oleh banyak orang. Bahkan cepat atau lambat, ya, manusia-manusia, ya, ataupun orang-orang yang ada di Indonesia ini ataupun seluruh dunia ini akan meninggalkan kepercayaan itu, ya, dan mereka akan beralih kepada ajaran-ajaran yang memang mereka menemukan di situ ada damai, di situ ada sukacita, di situ ada pengampunan, di situ ada kasih. Itulah yang sedang dicari oleh banyak orang saat ini, ya. Mungkin kalau dulu, ya, sukanya zaman dulu itu berperang, berantem, ya, demo untuk merebut wilayah, untuk menjadi pemimpin di suatu wilayah itu. Sekarang bukan zamannya lagi demikian. Sekarang zamannya kita damai. Sekarang kita zamannya toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Ingat, apapun agamamu, suku, rasmu, ingat, engkau anak bangsa Indonesia. Kita satu, dilahirkan dari bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Untuk bersatu diperlukan pengorbanan, diperlukan, saudara kasih Tuhan, tenaga, diperlukan sesuatu dari kita. Itu sebabnya kalau bangsa itu mau menjadi lebih baik lagi, mari kita jaga umat yang beragama dengan baik. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Pasaribu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.